Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahi kita atas rasa syukur yang telah kita anugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tiada harapan selain syafaat dari beliau di hari ketika tidak ada bantuan dari siapapun, ketika tidak lagi berguna harta dan keturunan, melainkan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah 3 kelompok umat Islam dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahmati Allah, khatib berwasiat kepada kita semua, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka orang-orang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di depan gerbang Ramadan. Maka umat Islam terbagi kepada 3 mensikapi datangnya bulan suci Ramadan.
Bahkan dalam beberapa hal umat Islam senantiasa terbagi kepada 3. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama, umat Islam masuk dalam kelompok zalimun li nafsih. Mereka adalah orang-orang yang perhatiannya kurang terhadap bulan suci Ramadan. Mereka biasa-biasa saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan mereka menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan lainnya. Ketika mereka memiliki anggapan demikian, maka mereka pun mengisi Ramadan dengan biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, bahkan lebih celaka, lebih merugi. Mereka menganggap datangnya bulan Ramadan sebagai sesuatu yang menghalangi mereka dari kebebasan. Inilah kelompok yang pertama, zalimun li nafsi. Mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua disebut dengan muqtasid, adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Kelompok ini adalah orang-orang yang masih memiliki rasa kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan. Mereka masih senang, masih memiliki rasa perbedaan antara bulan biasa dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika dihadapkan pada ibadah, amalan-amalan yang diisi pada bulan suci Ramadan, mereka banyak meninggalkan ibadah-ibadah yang mengandung fadilah dan keutamaan, khususnya di bulan suci Ramadan. Misalnya mereka tidak begitu memperhatikan pahala membaca Al-Quran. Padahal luar biasanya para ulama dan orang-orang soleh terdahulu, ketika di hari biasa mereka melakukan jihad, mereka melakukan ta'lim dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka meninggalkan itu semua dan fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena memang bulan Ramadan merupakan bulan, salah satunya adalah fadilah dan keutamaannya adalah bagaimana kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inilah kelompok yang kedua. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok yang ketiga, yakni sabiqun bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang berprestasi. Mereka adalah orang-orang terpilih yang ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka menyambutnya dengan kebahagiaan, kerinduan. Bahkan mereka berharap Ramadan akan datang pada setiap bulannya. Ketika Ramadan berlalu, mereka pun kemudian bersedih, seolah-olah ada yang hilang. Apa yang selama ini mereka lakukan, apa yang selama ini mereka kerjakan, ketika berlalu Ramadan, mereka pun kemudian bersedih. Kelompok sabiqun bil khairat adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya, senantiasa mengisi
setiap waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, baik tilawah Al-Quran, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Bahkan kelompok sabiqun bil khairat adalah mereka yang bukan hanya menjauhi dan meninggalkan perkara haram, akan tetapi mereka juga menjaga dirinya dari perkara-perkara yang makruh, bahkan mubah sekalipun. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka, kelompok sabiqun bil khairat, sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu fajar di pagi harinya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok sabiqun bil khairat inilah yang seharusnya menjadi pilihan kita, bukan kelompok yang pertama atau kedua. Lantas bagaimana ciri dari sabiqun bil khairat? Yang pertama, mereka memperbaiki hubungannya dengan sesamanya, yakni hablum minan nas. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kelompok sabiqun bil khairat terutama sekali memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, meminta kerelaan, keridhaan dari kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Jangan sampai kita kemudian meminta keridhaan dan kerelaan dari orang lain, tapi kemudian melupakan orang tua kita. Kemudian yang kedua, meminta keridhaan atau menjalin kembali silaturahim dengan sanak keluarga, sanak famili yang mungkin pernah bertemu, bersilaturahim dengan kita. Barulah kemudian menjalin silaturahim atau memperbaiki hubungan kita dengan jiran tetangga, dengan rekan sekantor, kemudian dengan masyarakat sekitar tempat tinggal kita. Inilah kelompok yang pertama, sabiqun bil khairat, dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tidak ada manusia yang terbebas dari salah dan dosa kecuali Nabi dan Rasul. Maka jika kita bukan Nabi dan Rasul, maka kita pun punya kesempatan untuk salah dan dosa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pasti memiliki salah dan dosa, maka sebaik-baik mereka yang bersalah dan berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok sabiqun bil khairat mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai pegangan untuk kemudian memasuki dan menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh kehusyuan, keikhlasan, dengan harapan mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.